Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. kula badhe tanglet. Sebenarnya apa manfaat dari berkurban? Oke, manfaat dari kurban. Kalau di episode yang pertama kita sudah membicarakan tentang hikmah serta dasar. Kemudian untuk menggerakkan hati kita melaksanakan kurban, kita harus tahu apa manfaat, apa fadilah, apa keutamaan daripada hewan kurban. Pertama, kalau kita mempelajari berbagai fadilah kurban, salah satunya adalah orang yang melaksanakan kurban, dosa-dosanya itu diampuni ketika tetesan daripada hewan kurban itu mengalir. Kalau tetesan darah itu sudah menetes, maka seketika itu dosa-dosa dari orang yang berkurban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan menggiurkan ini. Jadi kita harus mencari amalan-amalan yang menggiurkan diri kita untuk mendekat kepada Allah. Yang kedua, ketika orang itu berkurban, kambing katakan, maka kalau ada panitia, ini saya sarankan untuk apa istilahnya gitu, menghitung bulu kurban ini. Kenapa nih? Karena setiap bulu kurban, bulu dari hewan yang dikurbankan itu akan menjadi satu amalan kebaikan dari orang yang berkurban. Kalau Mas Torik jadi panitia dihitung nih. Jadi bulu hewan kurbannya sekian. Jadi sekian kali melaksanakan amalan kebaikan. Yang ketiga, ketika di akhirat nanti orang yang berkurban akan memiliki sarana untuk melewati sirat, melewati jembatan. Kita tahu jembatan di akhirat nanti adalah terakhir kalinya manusia itu memasuki pintu surga. Jadi sebelum memasuki pintu surga dia harus melewati sirat terlebih dahulu. Nah ini kalau orang itu sudah punya hewan kurban, ya, sudah pernah berkurban di dunia ini, nanti dia akan punya sarana ya, untuk mengendarai sebuah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah rupakan di akhirat nanti berkah dia melaksanakan ibadah kurban di dunia ini. Nah, ini hal-hal yang sangat menggiurkan bagi kita sehingga amalan yang harus kita lakukan bukan harus yang sangat-sangat harus kita tekankan di hari raya Idul Adha ini adalah ibadah kurban. Karena ibadah kurban ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha. Begitu kurang lebih fadilah fadilah dari melaksanakan ibadah kurban. Syukron atas jawabannya, Ustaz. Berikutnya, setelah dijelaskan tentang manfaat dari berkurban, hukum kurban dan siapa yang disunahkan dalam berkurban itu sendiri itu bagaimana ya, Ustaz? Kalau Mas Tarik tadi bertanya siapa yang disunahkan, berarti Mas Tarik sudah tahu hukumnya sunnah. Jadi hukum kurbannya memang sunnah seperti yang dikatakan Mas Tarik tadi ya. Sehingga hukum dari kurban itu sendiri adalah sunnah, tapi yang sunnah muakkad, sunnah yang muakkadah. Jadi kita tahu ada sunnah yang muakkadah sama yang ghairu muakkadah. Ada yang sunnah itu memang ditekankan, tapi ada juga yang tidak ditekankan. Dasarnya apa? Sunnah yang ditekankan atau sunnah yang tidak ditekankan? Sunnahnya berasal dari Rasulullah. Rasulullah itu selama hidup tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah kurban. Sehingga ibadah kurban diklasifikasikan, dikategorikan sebagai sunnah yang muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Karena Rasulullah selama hidup tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah kurban. Kemudian setelah tahu, oh ternyata sunnahnya muakkadah. Siapa yang disunnahkan? Nah, siapa yang disunnahkan? Yang disunnahkan untuk melaksanakan ibadah kurban adalah mereka, orang-orang yang memiliki kelebihan harta di hari raya Idul Adha sampai dengan hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi andaikan ada orang yang memiliki harta lebih, sekiranya harta itu bisa membeli hewan kurban, maka disunahkan pula untuk melaksanakan ibadah kurban karena dia memiliki kelebihan harta di 4 hari tadi itu. Hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kurang lebih itu penjelasan dari fadilah, kemudian hukum serta orang-orang yang disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Allahu a'lam bishawab.